hidupmu sulit, lakukan 3 hal ini untuk mengubah hidupmu. Oke, setelah yang satu ini. Teman-teman, Anda merasa hidup Anda sulit, merasa banyak masalah dalam hidup kita, nah kan? Memang secara manusia kita ini diciptakan pasti ada yang mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Tetapi kalau Anda merasa selalu dalam hidup Anda itu mengalami kesulitan, selalu mengalami banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidup Anda, coba jangan-jangan kita belum mengubah 3 hal ini. 3 hal yang paling penting yang kita bisa ubah untuk punya hidup kita lebih baik, hidup kita yang bisa maju ke depannya. Oke, baik. Yang pertama itu teman-teman, ubah lingkunganmu. Nah, ini sudah pasti kalau Anda ingin mengubah masa depan Anda, ingin mengubah cara berpikir Anda, itu pertama adalah ubah lingkungan dulu. Ya, lingkungan Anda seperti apa? Kalau kita di lingkungan yang toksik semuanya, paling gampang gini deh, kalau kita contoh, mohon maaf nih bagi perokok ya, mungkin Anda berada di lingkungan yang semuanya teman-teman Anda itu merokok semua. Minimal Anda itu jadi perokok pasif. Walaupun Anda bukan perokok, contohnya seperti itu. Tapi Anda pasti merasakan dampaknya, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kalau kedua, contoh Anda semua punya teman yang sukanya ngegosip. Teman-teman yang setiap hari sukanya menjelek-jelekan orang lain. Merendahkan orang lain, contohnya seperti itu. Ya kan? Atau sesuatu hal yang nggak penting yang diinformasikan atau yang sharingan kepada kita, yang masuk ke otak kita terus, itulah yang membentuk diri kita. Jangan-jangan secara nggak sadar kita bisa jadi orang yang mudah mengeluh, mudah putus asa, mudah mengeluh, ya kan? Karena kita di lingkungan orang-orang yang sukanya ya mengeluh gitu kan, atau mungkin suka bicarain orang lain. Jangan-jangan kita juga jadi penggosip kan teman-teman. Nah itu loh. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita, lingkungan sekitar kita, sahabat terbaik kita itu seperti apa. Nah kita bisa lihat cerminan diri kita itu dari sana. Kalau Anda bisa melihat itu teman-teman, dari sudut pandang kalau kita punya komunitas, kita punya lingkungan, dimana kalau lingkungan kita ini bisa positif, ya kan, yang membangun, pasti kita secara nggak langsung kita akan berkompetisi gitu ya. Kita akan, kalau teman saya aja nih bisa, saya juga pasti bisa. Nah kalau kita di lingkungan kita nih gampang nyerah, gampang putus asa, tidak mudah mentingin gengsinya, tapi nggak pernah mau membuang gengsinya untuk berjuang. Nah itu kan gimana, kita mau berteman dengan orang seperti itu, bukan berarti saya hari ini bicara bahwa Anda harus menjauhi teman-teman Anda harus meninggalkan teman-teman Anda, bukan. Kalau kita cuma just a friend untuk say hello, it's okay. Tapi untuk mengubah lingkungan berarti yang setiap hari kita berkomunikasi, setiap hari kita ini berteman, setiap hari ini kita berkumpul, setiap hari ini nongkrong dan ngobrol sama mereka. Kalau itulah yang selama ini membuat kita ini nggak bisa naik teman-teman, yang membuat tembok penghalang besar dalam hidup kita. Nah coba kita pikirkan, apakah Anda ingin seperti itu terus dalam hidup Anda? Oke, saya ingin memastikan dan mendisklaimer bahwa saya bukan berarti ingin teman-teman di sini untuk melupakan teman-teman Anda, melupakan semua teman SMA, teman kuliah, teman yang ketawa ketiwi, yang lucu-lucu itu. Kita misalnya suka dengan bergaul dengan mereka karena kita bisa ngakak-ngakak, itu it's okay. Ya, saya pernah bahas 3 teman yang kita harus miliki untuk sukses. Salah satunya adalah buddy friend. Buddy friend ini teman yang ngobrol sehari-hari, teman yang ketawa ketiwi, teman yang lucu-lucu. Nah itu bagus juga untuk kehidupan kita, tidak masalah. Tetapi kalau kita yang ingin maju teman-teman, kita harus perbanyak teman kita yang pikirkan masa depan, perbanyak teman-teman kita yang berpikir lebih maju, berpikir lebih luas, ya kan? Dan dia orang yang contohnya tidak mudah mengeluh gitu kan, yang orang yang suka semangat, yang siap untuk meraih kehidupan lebih baik. Nah dengan teman-teman seperti inilah yang bisa mengubah hidup kita. Oke. Yang kedua yaitu ubah gerakanmu. Nah apa hubungannya hidup yang sulit dengan gerakan Mbak Vino? Ya gini, our emotion itu it depends by our motion. Saya lagi ya, emosi kita itu tergantung dari gerakan kita. Nah kalau kita mungkin lagi sulit, lagi sedih, lagi kecewa, coba kita ubah gerakan kita. Misal Anda gini deh, saya kasih contoh. Kalau kita hari ini ngomong semangat itu, saya pasti bisa gitu, kita ngomong saya pasti bisa sambil sedih, kayaknya nggak cocok ya kan. Sambil sedih, coba kita bayangkan kalau kita sedih, kita ngomong saya pasti bisa, itu nggak bisa. Karena emosi kita sama gerakan kita tuh bertautan, itu bersinggungan teman-teman.
Jadi kalau kita ingin mengubah masa depan kita ingin mengubah keadaan kita, mungkin kita lagi kesulitan, lagi sedih, coba kita ubah gerakan kita. Simple, paling gampang lagi adalah ketika kita lagi ada masalah, lagi ada kesedihan ini ya, sedih gitu kan contohnya, kita langsung berolahraga, ubah gerakan kita. Yang selama ini kita lemes-lemes, jengkel-jengkel, langsung luapkan di olahraga, kita bisa bergerak di sana, semuanya terluapkan dengan baik. Nah itu kan namanya kita mengubah gerakan kita. Dari sini kita bisa nangkep teman-teman. Berarti kalau kita mengubah gerakan kita, ya kan, itu kalau kita nanti ujung-ujungnya adalah mengubah tindakan ya. Gerakan kita berubah, tindakan kita pasti berubah. Tetapi ubah gerakan ini nggak mudah menurut saya, karena di awal kalau kita mengalami mungkin tantangan, kesulitan itu lah, kita ubah gerakan kita dulu. Ya kan, kita katakan yes, semangat, itu kelihatan memang seperti orang aneh kan, tapi itu ternyata betul sekali, karena kalau gerakan kita ini tepat, gerakan kita ini oke, gerakan kita semangat, otomatis emosi kita ini akan terpacu, emosi kita akan mengikuti gerakan kita. Karena emotion depends by our motion. Oke. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir yaitu ubah cara berpikirmu. Nah, itu yang terakhir yang menurut saya paling penting. Ya, cara berpikir kita ini yang kita harus ubah dulu, karena segala sesuatu kita mau lihat masa depan kita ke depan itu berawal dari mana? Berawal dari karakter. Ya kan, saya sudah pernah singgung video sebelumnya. Dari mana masa depan itu bisa kita lihat atau mungkin kita bisa ciptakan. Pertama dari karakter kita. Karakter dari mana? Dari kebiasaan. Kebiasaan dari mana? Dari tindakan, ya, tindakan dan perasaan. Tindakan dan perasaan lahirnya dari mana? Dari cara berpikir atau mindset kita. Nah, kalau mindsetnya kita ini ubah dengan benar, tindakan kita berubah, ya kan, cara kita perasaannya juga berubah, otomatis kebiasaan sehari-hari kita berubah. Nah, kebiasaan itu yang membentuk karakter kita. Nah, karakter kita lah yang menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi kalau Anda berpikir secara tepat, ya, cara berpikir Anda benar, mindsetnya dibenahi dulu. Ya, kalau Pak, caranya benahi mindset gimana? Anda bisa nonton video-video positif. Anda bisa bergaul dengan teman-teman yang positif. Anda bisa juga bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih sukses daripada Anda. Ya kan, cara berpikirnya mereka seperti apa. Nah, kalau cara berpikirnya kita bisa pelajari, kita bisa dapat teman-teman. Nah, ini bisa membuat kita jauh lebih maju ke depannya. Oke, jadi yang pertama, ubah lingkungan kita dulu. Setelah ubah lingkungan kita bisa ubah gerakan kita, gerakan motion kita. Kalau gerakan kita udah benar, cara berpikir kita perbaiki. Nah, dengan 3 hal yang kita ubah ini, otomatis mungkin Anda mengalami kesulitan, Anda akan dapat solusinya. Ketika Anda mengalami tantangan, Anda akan dapat solusinya. Anda mengalami kesedihan, Anda dapat solusinya. Nah, yang pasti yang terakhir adalah solusinya daripada yang di atas, ya kan? Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita harus tetap berdoa untuk kita bisa mendapatkan solusi dan mendapatkan apapun pintu-pintu yang mungkin tertutup dalam hidup kita bisa mendapatkan pintu yang terbuka dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu aja teman-teman. Tapi selebihnya kita ada tindakan dari kita, harus ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada bisa yang namanya berdoa, sekedar berdoa selesai gitu kan. Kita harus juga ada tanggung jawab dalam hidup kita yang kita bisa kerjakan. Oke? Itu aja teman-teman, seri dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan selalu sampai buat luar biasa.